Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi ini setelah sholat subuh, saya ingin membahas soal kepercayaan, kalau bukan disebut agama ya, kepercayaan asli orang Jawa, atau dulu disebut Jawa Dwipa. Itu jauh sebelum agama-agama dari India, dari Jazirah Arab, dari Cina masuk ke tanah Jawa. Jadi orang Jawa zaman dahulu itu orang banyak menyebut itu kepercayaan kalau sekarang sisa-sisanya yang masih ada itu malah di Jawa Barat, di Sunda Wiwitan itu. Nah, dulu orang-orang Jawa disebut Kapitayan, bukan Kejawen ya, karena Kejawen itu sudah bercampur dengan Hindu. Itu yang murni orang Jawa itu 850 tahun sebelum Buddha masuk ya. Mungkin kita bisa ambil batas di saat Candi Borobudur dibangun, itu kan pada masa Mataram Hindu ya, meskipun itu Candi Buddha, Hindu Buddha masuk di Jawa. Itu mungkin yang tertulis kan, kalau yang ada di prasasti itu kan yang kerajaan-kerajaan yang tua itu kan Kalingga di Jepara itu, sama mungkin di Magelang kan Mataram Hindu ya, Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra itu. Nah, jauh sebelum itu, jadi orang Jawa itu dulu meyakini ada satu pencipta alam dunia jagat raya ini yang disebut Sang Hyang Taya, yang artinya hampa atau kosong. Tapi itu hampa atau kosong, tapi bukan berarti tidak ada gitu. Sang Hyang Taya. Dan orang-orang Jawa waktu itu Sang Hyang Taya itu digambarkan hanya dengan satu kata, tan keno kinoyo ngopo. Jadi tidak bisa dibayangkan dengan angan-angan dan berbeda dengan manusia gitu. Dan ajarannya itu cuma satu dia, mamayu hayuning bawono, atau menata keindahan dunia. Jadi dunia itu biar indah, tidak ada kekisruhan gitu. Jadi ini termasuk jenis monoteisme ya. Sang Hyang Taya ini satu, Sang Hyang Taya, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal satu. Jadi semua batara-batara atau dewa-dewa itu semuanya itu makhluk, karena dia itu masih ciptaannya Sang Hyang Taya ini, yang berada di kahyangan ya, Jonggring Saloko, atau di atas langit sana. Sedangkan orang yang di dunia ini kan dibagi tiga ya, yang di atas langit itu Moyopodo, yang di tengah-tengah itu Madyopodo, Arcopodo, Madyopodo, Moyopodo. Nah, itu yang di dunia. Nah, lalu Islam itu dulu sudah masuk sejak zaman Majapahit sebenarnya, karena saudagar-saudagar dari Arab itu, bahkan mungkin sebelumnya, karena ada beberapa kajian dari Ustadz itu kalau di YouTube, bahkan di YouTube itu banyak dari zaman sahabat itu, sudah sahabat Nabi itu sudah ada yang berdakwah sampai ke Nusantara, ke Jawa Dwipa, ke Swarna Dwipa. Swarna Dwipa itu Sumatera. Tapi sulit untuk masuk karena waktu itu sering didakwahkan oleh beliau-beliau itu bahwa Allah itu duduk di atas singgasana yang bernama Ars. Jadi di bawah pikiran alam bawah sadar manusia, orang-orang Jawa itu mosok kok kayak menungso gitu. Jadi Tuhan kok kayak manusia, jadi nggak mereka tidak otomatis menolak di alam bawah sadar mereka. Oh ya, mereka ini kalau
kalau beribadah itu namanya sembahyang, menyembah yang taya, sang yang taya tadi. Dan itu di rumah kecil gitu, sanggar namanya. Terus kemudian oleh Wali Songo itu kan dimodifikasi jadi langgar ya, langgar dengan beduk gitu kan. Dan kemudian mulai bisa masuk diterima itu ketika ada wali generasi setelah Syekh Subakir, itu ada Wali Songo, kan mereka 99 memang dikirim. Ada satu yang asli orang Jawa, yakni Raden Syahid atau Sunan Kalijogo. Ini beliau ini karena sangat paham budaya Jawa, akhirnya setiap ketemu orang itu ya Tuhan Allah itu ya memang seperti sang yang taya itu, tan keno kinoyo nopo, tan keno kinoyo nopo itu gak bisa dibayangkan, gak bisa diangen-angen. Lalu dibacakannya surat Asy-Syura ayat 11 gitu ya, yang artinya kurang lebih tidak ada satupun yang serupa atau sama dengannya. Setelah itu mulailah masuk agama Islam ini. Kemudian sholat juga diganti dengan istilah sembahyang tadi biar bisa lebih mudah diterima. Kemudian mereka juga ada tirakat atau upawoso. Akhirnya saum itu dibahasakan Sunan Kalijogo sebagai puasa, bukan saum. Nah itu kemudian penolakan seperti ini juga pernah terjadi ketika zaman Mojopahit ya. Ajaran Hindu dulu yang pertama masuk kan Hindu Wisnu. Tapi karena Wisnu itu bisa mewujud jadi manusia, banyak mereka akhirnya menolak. Dan kemudian jadilah Hindu yang ala Jawa. Jadi Hindu Jawa itu dengan Hindu yang asli dari India berbeda ya. Contohnya di kisah Mahabharata itu beberapa kali bapak saya sering menceritakan itu waktu Pendawa menang sayembara itu kan dihadiahi putri ya, Drupadi itu kan karena hadiahnya itu harus untuk berlima ya, jadi bojone wong limo. Tapi kalau orang Jawa kan nggak bisa kayak gitu. Akhirnya dia hanya jadi, diceritakan hanya jadi istrinya si Puntadewa, Ratu Ngamarta itu ya. Nah, dan tapi anaknya itu namanya Poncowolo nggak salah. Jadi anak orang lima, tapi itu belum berubah namanya Poncowolo. Tapi di cerita Jawa seperti itu. Jadi banyak penyesuaian dalam artian ya agama Islam sendiri pun saya bukan mentolerir penyesuaian selama itu tidak ke yang prinsip sih. Sebenarnya hanya urusan muamalah saja ya, seperti diceritakan oleh banyak kiai ya, seperti Gus Baha itu, sesajen yang dulunya untuk penunggunya sawah katanya sekarang untuk sedekah, dimakan bareng-bareng habis berdoa. Nah seperti itu. Lalu lanjut lagi soal orang yang menyembah Sang Hyang Taya tadi, penghayat Sang Hyang Taya tadi, kalau sudah soleh mencapai level yang tinggi, maka dia akan menerima tu, atau dia itu tu itu sebenarnya kalau artinya itu kayak tali gitu ya, atau benang gitu. Cuman tu itu kayaknya benang yang nyambung dengan Tuhan gitu. Jadi tu ini ada bersifat dua ya, tu yang positif sama tu yang negatif. Kalau tu itu diartikan Tuhan yang positif, kemudian yang negatifnya malah dibalik jadi hantu gitu. Jadi tu ini ada di benda-benda yang namanya watu, tugu, tunggak. Dan mereka biasanya orang-orang yang era dahulu itu ada sesajen apa di situ. Kita bahas yang dulu ya. Nah kemudian untuk manusia, dia itu akan mendapatkan tu tadi dalam bentuk tuah yang pendekar
putih, pendekar golongan putih, mungkin kayak Arya Kamandanu lah di Tutur Tinular itu, atau Gajah Mada atau Prabu Hayam Wuruk gitu, atau Prabu Siliwangi gitu. Kemudian tuh yang negatif ini tulah. Nah, mungkin golongan yang Putong Bajil terus Dewi Sambi kayak gitu-gitu. Nah, masalahnya kan kemarin banyak diprotes, saya berapa kali cerita bahwa di cerita Tutur Tinular itu kok wong agung dari Tengger kok sampai punya murid seperti Putong Bajil. Nah, itu mungkin kesalahan. Jadi kalau teman-teman, saya pernah main ke Bromo Tengger dulu ya, itu ya cerita. Wah, itu ya nggak usah diprotes, namanya cerita, saya bilang. Wong di kami juga banyak kok yang murid-muridnya mungkin kiai atau ulama kemudian agak nakal lah gitu kan gitu. Nah, kemudian gerak-gerik yang menerima tuh tadi itu kalau sudah levelnya tinggi maka dia akan bisa mewakili Sang Hyang Taya di dunia, maka dia disebutlah Ratu Rojo, Ratu atau Datu, dan berhak memimpin umat manusia di sekelilingnya. Nah, gerak-gerik ratu ini akan dibekali dengan pi, itu kekuatan gaib yang berasal dari Sang Hyang Taya tadi. Nah, pi ini kalau dia ujar sabdo itu namanya pidato atau menyampaikan kata-katanya raja tadi, pidato. Orang-orang sekarang kalau diserap ke bahasa Indonesia jadi pidato itu. Kemudian kalau dia mengajar maka dinamakan piwulang. Kalau menasihati namanya pitutur. Kemudian kalau ini yang lain pipi gitu ya. Kemudian kalau dia menyediakan sesajen itu pita puja. Nah, itu biasanya kalau sesajennya orang Jawa zaman dulu itu kan ada beberapa jenis ya, 5 kalau nggak salah. Pinda yang pertama itu kue yang dari tepung gitu. Kemudian pinang yang seperti pinang yang biasa buat nginang itu. Kemudian pitik atau ayam, dan pisang atau gedang. Dan yang terakhir namanya itu agak lupa, agak sulit, tapi nanti saya cari di referensi, saya tulis di bawah. Itu nasi dengan air, tapi istilahnya apa saya agak lupa ya. Nah, dan kemudian mereka ini selama ribuan tahun memang bertahan di kerajaan-kerajaan itu juga terdesak oleh budaya-budaya yang ada, mulai kerajaan Kadiri dulu, Prabu Jayabaya dia tinggal sedikit ya, dan terus ke semakin sedikit lagi ke mulai di kerajaan Kadiri sudah mulai menyusut ya, kemudian masuk ke Singasari, Majapahit, terus masuk ke Demak. Nah, sudah kemudian mereka sudah mulai ini ya, sudah mulai sedikit. Nah, mungkin sekarang di Jawa mungkin tinggal mungkin sedikit sekali ya, cuman masih ada gitu. Oh ya, untuk tadi ya, yang untuk bisa disembah Sang Hyang Taya itu mewujudkan diri dalam istilah tu tadi, tu langsung sambungan dari manusia alam Arcopodo ini ke Tuhan gitu ya. Nah, mungkin itu sedikit tentang kepercayaan orang Jawa zaman dahulu ya. Semoga bermanfaat, ini hanya untuk bagi pengalaman saja.